Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Siti Aisyah, yaitu dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah anak-anak membaca berdoa. Semoga dalam berdoa anak-anak diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan mendapat ilmu yang bermanfaat, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Marilah anak-anak kita melanjutkan materi hari ini, yaitu anak-anak bisa dibuka pada LKS, yaitu halaman 31, berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Ya, saya ulang lagi, berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Ya, surat, ya, surat itu bisa dikatakan merupakan salah satu media yang digunakan untuk berkomunikasi dengan tujuan yaitu memberitahukan sebuah hal kepada seseorang. Ya, saya ulang lagi, surat adalah merupakan salah satu media yang digunakan untuk berkomunikasi dengan tujuan memberitahukan sebuah hal kepada seseorang. Ya. Surat itu ada dua macam, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Ya. Surat itu kalau dibagi ada dua macam, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang kepada orang lain atau sebuah kantor atau instansi. Ya, surat pribadi itu ada dua macam juga, yaitu surat pribadi yang berisi perorangan dan surat pribadi yang bersifat resmi. Saya ulang lagi, surat pribadi itu ada dua macam, yaitu surat pribadi yang bersifat perorangan dan surat pribadi yang bersifat resmi. Surat pribadi yang bersifat perseorangan adalah surat yang ditulis oleh seseorang yang ditujukan kepada teman, saudara, atau orang tua. Ya. Saya ulang lagi, surat pribadi adalah surat pribadi yang berisi perorangan adalah surat yang ditulis oleh seseorang yang ditujukan kepada teman, saudara, atau orang tua. Surat pribadi yang bersifat resmi adalah surat yang ditulis seseorang yang ditujukan kepada organisasi atau kantor. Ya. Selanjutnya, surat dinas. Ya. Surat dinas adalah surat yang dikirim oleh seseorang atau instansi kepada orang atau instansi lainnya. Bentuk, isi, dan bahasa yang digunakan terikat oleh ketentuan baku atau resmi. Jadi di sini adalah menggunakan kata baku atau kata resmi, ya. Kata baku di sini adalah yang sesuai dengan tulisan pada buku kamus. Ya. Menurut kepentingannya terdapat bermacam-macam jenis surat dinas atau bisa dikatakan resmi.
ya. Isi surat dinas berkaitan dengan topik kedinasan. Misalnya di sini yaitu undangan rapat, pemohonan maaf suatu instansi kepada orang atau instansi atau perusahaan, lamaran pekerjaan, surat permintaan izin tidak masuk dan izin menggunakan tempat, ya. Sekarang ciri-ciri daripada surat pribadi, ya. Ciri-ciri surat pribadi: 1. Tidak ada nomor surat. Yang kedua, tidak menggunakan kop surat. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa bebas sesuai dengan keinginan penulis. Jadi di sini adalah bahasanya itu tidak bebas, berarti bebas di sini adalah tidak baku, ya. Selanjutnya yaitu salah pembuka dan saya ulang lagi, salam pembuka, ya, maaf ya, tadi adalah menggunakan salam pembuka dan penutup bervariasi dan bersifat santai dan normal, ya. Selanjutnya yaitu format surat bebas. Ya, saya ulang lagi, ciri-ciri surat pribadi itu ada 5 macam. Yang pertama yaitu tidak ada nomor surat. Yang kedua yaitu tidak menggunakan kop surat. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa bebas sesuai keinginan penulis, berarti sesuai dengan keinginan si penulis tersebut, ya. Seumpama anak-anak menulis surat kepada teman kalian, itu kalian menggunakan bahasanya bebas, tidak menggunakan bahasa baku, ya. Yang keempat yaitu salam pembuka dan penutup bervariasi dan bersifat santai dan non formal. Yang kelima yaitu format surat bebas. Sedangkan ciri-ciri surat dinas itu juga ada 5 macam. Yang pertama yaitu ada kop surat dan nama instansi. Yang kedua yaitu nomor surat dan lampiran. Yang ketiga yaitu adanya salam pembuka dan salam penutup. Yang keempat yaitu mengandung bahasa resmi. Jadi di sini adalah menggunakan bahasa baku, ya, maka di situ ditulis menggunakan bahasa resmi. Jadi menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan tulisan pada kamus. Yang kelima yaitu adanya stempel instansi atau lembaga pada surat, ya. Saya ulang lagi, ciri-ciri surat dinas itu ada 5 macam. Yang pertama yaitu adanya kop surat dan nama instansi. Yang kedua yaitu adanya nomor surat dan lampiran. Yang ketiga yaitu adanya salam pembuka dan salam penutup. Yang keempat yaitu mengandung bahasa resmi atau menggunakan bahasa resmi. Yang kelima yaitu adanya stempel instansi atau lembaga pada surat. Selanjutnya yaitu B,
menyimpulkan isi surat pribadi, ya. Dalam menyimpulkan isi surat pribadi, di situ ada dua macam. Yang pertama yaitu menyimpulkan isi surat pribadi. Menyimpulkan isi surat pribadi dapat dilakukan dengan cara membaca surat pribadi secara saksama, ya. Surat pribadi biasanya berisi paragraf pembuka, isi, dan penutup, ya. Yang kedua yaitu menyimpulkan isi surat dinas. Dalam menyimpulkan isi surat dinas dapat dilakukan dengan cara membaca surat dinas secara saksama. Surat dinas biasanya berisi bagian pembuka, isi, dan penutup. Isi surat terletak setelah saya ulang lagi. Isi surat terletak setelah bagian pembuka. Kalian dapat menyimpulkan isi surat berdasarkan bagian surat tersebut, ya. Pada bagian terdapat hari, tanggal, waktu, dan acara, ya. Ini saya kasih contoh yaitu menyimpulkan isi surat pribadi, ya. Contoh surat pribadi. Seumpama saja, ya, Surabaya, tanggal 17 Maret tahun 2021 kepada Rini di Jalan Madukara 17 Yogyakarta. Salam manis, ya. Rin, apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja. Aku di Surabaya sehat selalu. Oh ya, Rin, bagaimana juga kabar orang tuamu? Sehat juga kan? Kangen deh sama kamu. Rin, sebentar lagi ulangan umum. Kamu sudah siap tempur belum? Aku sudah mempersiapkan ulangan sejak awal masuk sekolah. Setelah ulangan umum tentu liburan. Apa rencanamu, Rin? Apakah kamu mau berkunjung ke Surabaya? Kalau kamu tidak keberatan, aku mengundangmu untuk liburan ke Surabaya. Aku ingin mengajakmu ke Jatim Park. Katanya sih di sana asik, banyak mainan seru. Aku belum sempat berkunjung ke sana. Oleh karena itu, aku mengundangmu, nanti kita pergi bersama. Setuju kan? Aku tunggu kabar dari kamu ya. Balas secepatnya loh. Salam untuk adik dan kedua orang tuamu. Sudah dulu ya. Dah. Salam sayang. Ya, Ajeng. Ini adalah sebuah contoh surat pribadi, ya. Nanti anak-anak boleh belajar membuat surat di rumah. Kalian bisa mempelajari buku, ya, buku paket bahasa Indonesia kelas 7, ya. Kalian pelajari cara membuat surat pribadi, ya, dan surat di dinas, ya. Untuk materi bahasa Indonesia saya cukupkan sekian. Anak-anak belajar yang sungguh-sungguh supaya anak-anak mendapat ilmu yang bermanfaat, berguna bagi kalian semuanya, ya anak-anakku yang tercinta. Ya, saya cukupkan sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.